Assalamualaikum, kembali dalam video dan cerita. Kali ini aku ingin sedikit cerita dari mulai sejarah dan juga mitos Gunung Sindoro. Sindoro lokasi, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Ketinggian, 3155 mdpl. Wilayah, Kabupaten Temanggung. Dan Kabupaten Wonosobo. Kota terdekat, Temanggung, Tenggara, Parakan, Timur, Wonosobo, Barat. Tipe gunung, gunung api strato tipe B. Legenda dan asal-usul Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, kisah kakak beradik yang mengharukan. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing berada di kota Wonosobo. Kedua gunung ini tampak gagah layaknya saudara kembar. Saat kita berada di Kledung, yaitu perbatasan antara Wonosobo dan Temanggung, kita akan berada di lembah di antara dua gunung tersebut. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ini diibaratkan seperti perisai atau tamengnya Wonosobo. Seperti slogan yang terpampang dalam setiap gapura yang berbunyi Pusakaning Dwi Pujangganya Wiji, yang berarti memiliki dua senjata yang berada dalam satu wilayah, yakni Wonosobo. Di balik kokohnya Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro memiliki legenda yang berasal dari cerita rakyat turun-temurun. Asal-usul Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing itu diceritakan adalah dari kisah saudara kakak beradik. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada sepasang suami istri yang tinggal di suatu desa, dan pekerjaan mereka sehari-hari adalah bertani. Setiap pagi dalam sehari-hari mereka biasanya mengawalinya dengan sarapan pagi. Setelah itu mereka berangkat ke kebun atau sawahnya untuk mencangkul bertanam ataupun lainnya. Dan biasanya mereka bekerja hingga hari menjelang sore ataupun senja. Selain itu mereka mempunyai dua anak laki-laki yang keduanya memiliki watak dan sifat yang sangat jauh berbeda. Dikisahkan anak yang pertama ini mempunyai sifat yang sombong angkuh dan selalu bertindak sembrono dan juga selalu gerasak-gerusuk atau terburu-buru dalam setiap melakukan segala hal. Selain itu juga mempunyai sedikit kecacatan pada fisiknya, yaitu pada bagian bibirnya terdapat sebuah sobekan. Sedangkan anak yang kedua atau adiknya mempunyai sifat yang sangat bijaksana, sabar, patuh terhadap orang tua dan juga memiliki wajah yang tampan juga rupawan. Pada suatu ketika mereka berdua pun diberi tugas oleh kedua orang tuanya, yaitu membantu pekerjaan di ladang untuk bercocok tanam. Namun, sang kakak ini meskipun ia berangkat ke ladang, akan tetapi di perjalanan menuju ladang, ia tidak henti-hentinya menggerutu, dan juga sambil menebas-bebaskan parangnya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan adiknya yang terlihat bersemangat dan tanpa menggerutu, karena menurutnya ia merupakan kesempatan untuk membantu pekerjaan orang tuanya agar cepat selesai. Lalu sesampainya mereka di ladang, sang adik dengan senang hati langsung melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Sementara itu sang kakak hanya mondar-mandir berkeliling ladang dan hanya bermain-main saja. Dan setiap kali ada perintah dari orang tuanya untuk pergi ke ladang dan bekerja, seperti biasa sang kakak hanya bersantai-santai dan bermain-main saja. Sedangkan sang adik tetap tekun dan rajin dalam membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Hingga pada suatu ketika tanpa sepengetahuan kakak adik ini, ternyata sang ayah mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kedua anaknya itu. Dan akhirnya sang ayah pun jadi tahu bahwa ternyata anak yang kedualah yang begitu rajin dan membantu pekerjaannya selama ini. Sedangkan anaknya yang pertama hanya bermalas-malasan saja. Kemudian sampai beberapa hari sang ayah pun masih tetap mengawasi kedua anaknya itu secara diam-diam. Namun, ternyata keadaan itu tidak pernah berubah. Bahwasanya selalu bekerja dengan rajin adalah sang adik dan sang kakak hanya bermalas-malasan saja. Mengetahui hal itu sang ayah pun menjadi marah serta memarahi anaknya yang pertama. Lalu bukannya ia sadar, sang kakak ini malah tidak terima bahwa ia dimarahi. Sehingga sang ayah pun semakin marah dan serta-merta memukul wajah dari si anak tersebut. Karena akibat pukulan di wajahnya itu, luka yang ada di bibirnya itu pun semakin bertambah. Namun, karena watak sang kakak ini sangat keras kepala, maka kemudian ia pun melawan ayahnya itu. Hingga pada suatu hari akhirnya terjadilah perkelahian di antara anak dengan ayahnya tersebut. Dan melihat hal itu sang adik pun tidak tinggal. Diam-diam mencoba berusaha untuk melerainya agar perkelahian antar ayah dan anak itu segera berakhir. Kemudian karena sang ayah yang begitu murkanya terhadap perilaku sang anak pertamanya itu, sehingga tanpa terasa dengan suara lantang dan dengan mencampur emosi yang tidak terbendung dari mulutnya terungkap kata sebuah kutukan. Sang ayah ini mengutuk anak pertamanya itu menjadi sebuah gunung. Dan seketika itu pula langit yang tadinya cerah tiba-tiba gelap dan bercampur petir yang menyambar-nyambar dan disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras juga. Seketika itu pula ada sebuah petir yang menyambar mengenai anak durhaka itu, dan setelah anak itu terkena sambaran petir, tiba-tiba saja langit yang tadinya gelap bergemuruh bercampur kecil dan hujan tiba-tiba menjadi cerah dan petir dengan hujannya pun ikut menghilang. Bersama dengan hilangnya hujan dan petir itu, anak durhaka yang tersambar petir itu pun menjadi ikut lenyap. Dan yang tersisa hanya sebuah gundukan tanah yang menyerupai sebuah gunung kecil. Namun,
Ternyata meskipun si anak ini sudah dikutuk menjadi sebuah gunung, tetapi sikapnya pun masih sangat sombong dan amarahnya itu masih saja terlihat. Hal itu bisa terlihat karena dari mulut atau puncak gunung itu terus mengeluarkan larva panas akan mengisyaratkan sebuah kemarahan. Mengetahui hal itu, sang adik ini pun langsung memohon kepada ayahnya agar dia juga dirubah menjadi sebuah gunung. Dengan tujuan agar nanti ketika kakaknya yang sudah menjadi gunung itu marah, sang adik ini bisa meredamnya, agar tidak menjadi sebuah bencana. Dan akhirnya dengan sangat berat hati sang ayah pun mengabulkan permintaan anak keduanya itu. Sang ayah pun kemudian berdoa kepada Sang Maha Pencipta agar anaknya yang kedua itu pun dirubah menjadi sebuah gunung. Dan akhirnya setelah beberapa saat ayahnya itu berdoa, tiba-tiba dari langit sebuah cahaya putih dan terang menyilaukan penglihatan mata sang ayah. Kemudian setelah cahaya itu hilang, ternyata anak kesayangannya itu pun juga lenyap berganti menjadi sebuah gunung kecil yang indah hijau dan tepat berada di samping gunung kecil yang satunya. Sejak saat itu di daerah tersebut terdapat dua gunung jelmaan dari dua anak petani. Yang kemudian hari gunung yang pertama ini dinamakan dengan nama Gunung Sumbing yang berarti mulut yang sobek. Dan untuk gunung yang kedua atau adiknya kemudian diberi nama dengan sebutan Gunung Sindoro, yang memiliki arti yakni lemah lembut dan berbudi luhur. Kemudian Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro itu lama-kelamaan berubah menjadi besar dan semakin besar hingga saat ini. Inilah legenda dan asal-usul Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, konon dari kisah dua saudara kakak beradik. Tentu saja cerita rakyat yang melegenda ini bukanlah kisah nyata, tetapi mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil sebagai nilai-nilai moral yang berharga. Mitos Gunung Sindoro. Hampir sebagian besar gunung diyakini sebagai tempat mistis dan menjadi lokasi beragam kejadian gaib dan misterius. Tidak terkecuali Gunung Sindoro yang merupakan gunung api aktif tertinggi di Pulau Jawa. Gunung yang juga disebut Gunung Sindara atau Sundoro ini memiliki ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Hal itulah yang menjadikan Sindoro sebagai pilihan ideal bagi pendaki yang mencintai tantangan. Namun bukan hanya tantangan ketinggian Gunung Sindoro yang harus kamu taklukkan. Soalnya Sindoro menyimpan banyak mitos dan misteri yang tersembunyi. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk mendaki gunung yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ini, sebaiknya perhatikan ulasan berikut, ya. Dihuni jin baik dan dijaga bidadari. Salah satu mitos paling sering dibicarakan tentang Gunung Sindoro adalah tempat yang dihuni oleh makhluk halus. Tapi jangan khawatir karena jin yang ada di sini dipercayai adalah jin baik. Karena itu, makhluk tak kasat mata ini pasti akan benci dengan pendaki yang suka melakukan perbuatan maksiat di kawasan gunung. Bunga Edelweiss wangi semerbak karena bidadari. Selain jin baik tersebut, Sindoro juga memiliki keistimewaan tersendiri dengan bunga Edelweiss yang disebut-sebut paling harum di antara semua gunung di Indonesia. Katanya sih karena gunung ini dijaga oleh bidadari, sehingga mampu menjaga wangi Edelweiss tetap semerbak hingga bertahun-tahun. Jadi makin penasaran untuk mencium langsung bunga abadi ini di Sindoro? Tapi jangan sampai dicabut dan merusak pemandangan natural yang indah. Maksiat sebabkan gunung meletus. Gunung Sindoro sempat diduga meletus karena perbuatan maksiat yang begitu marak. Jin baik yang menghuni gunung pun merasa kesal atas tindakan-tindakan tersebut. Karena itu, mereka pun berdoa agar pendaki gunung diberi azab berupa gunung meletus. Makanya, kamu harus tetap menjaga sopan santun saat mendaki area pendakian. Pernah jadi pusat peradaban Mataram kuno. Misteri yang tak kalah menarik adalah anggapan bahwa Gunung Sindoro merupakan pusat peradaban Mataram kuno. Sayangnya, letusan gunung menyebabkan peradaban tersebut harus luluh lantak. Kesimpulan tersebut dipercayai oleh sejumlah ahli sejarah atas adanya berbagai situs kuno di Temanggung dan Wonosobo. Kamu pun dapat menyaksikan beragam artefak sejarah yang diyakini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kabut hitam bikin pendaki tersesat. Kalau biasanya daerah pegunungan diselimuti kabut putih, maka beda halnya dengan Gunung Sindoro. Memang hampir setiap hari kabut putih menyelimuti puncak dan badan Gunung Sindoro. Meski demikian, ada pula kabut hitam yang disebut dengan pedhut. Naasnya, kabut hitam yang sering muncul tiba-tiba di kawasan puncak gunung tersebut kerap menuntun pendaki ke jalan sesat. Jadi harus benar-benar waspada saat tiba-tiba berhadapan dengan kabut hitam. Jangan melamun saat mendaki Sindoro. Bukan hanya kabut hitam, melamun saat mendaki pun bisa bikin kamu tersesat di Gunung Sindoro, loh. Makanya melamun merupakan aktivitas yang dilarang keras saat berada di kawasan ini. Kehidupan dunia dalam dimensi lain menjadi penyebabnya. Soalnya kalau kamu melamun, hal itu dapat memberikan kesempatan bagi makhluk halus untuk mengganggu kesadaran. Beberapa pengakuan penyintasnya menyebutkan pengalaman-pengalaman ekstrim, seperti seolah sedang melayang di udara, dibawa ke bibir jurang dan jatuh, dan menelusuri pelosok hutan hingga tersesat.
Pasar gaib di Puncak Sindoro. Lapangan datar di puncak Gunung Sindoro merupakan spot yang harus kamu waspadai. Lapangan yang kerap dijadikan basecamp terakhir pendaki untuk menginap di puncak Sindoro ini ternyata menyimpan misteri mencekam. Sejumlah pendaki kerap menyaksikan adanya pengalaman-pengalaman gaib berupa aktivitas pasar tradisional di alun-alun puncak Sindoro ini. Karena itulah, spot ini dikenal sebagai pasar gaib atau pasar setan. Ngeri, kan? Tapi ada juga yang sengaja berkunjung ke sini untuk adu nyali dan keberanian. Cahaya matahari terbelah di langit Sindoro. Langit di Gunung Sindoro pernah menampilkan pertunjukan unik dan menawan berupa cahaya matahari yang terbelah. Ternyata kejadian itu dikarenakan menjulannya Gunung Sindoro sehingga menghalangi dan membagi cahaya matahari yang persis berada di belakangnya menjadi dua bagian. Terlihat dari samping, Sindoro pun semakin tampak jelas seolah-olah membelah cahaya matahari. Sindoro adalah pusat energi feminitas tanah Jawa. Seperti Indaniang, kompleks Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dipercaya merupakan pusat energi yang saling berlawanan. Sindoro disebut sebagai pusat energi feminitas, sebaliknya kembarannya merupakan pusat maskulinitas yang bersifat panas. Kehadiran kedua pusat energi ini diyakini berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam tanah Pulau Jawa. Nah, itulah sejumlah hal-hal yang perlu kamu ketahui sebelum mendaki ke Gunung Sindoro. Itulah sedikit sejarah dan mitos dari Gunung Sindoro. Semoga jadi hiburan dan juga jadi pengetahuan buat sahabat semua. Oke, terima kasih atas dukungannya. Nantikan video dan cerita lain dari channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.